AHY berani usik Jokowi. Ada apakah gerangan? Beto, anak rezim gagal, duda galau. Nggak mungkin, ya nggak percaya. Dan skema politik pilpres yang dibuat oleh SBY dan JK itu adalah duet Anies AHY. Ya, maunya Peto, maunya SBY. Karena untuk menyelamatkan aset-asetnya, SBY ini kan nggak ngukur baju di badan, ya. Dia merasa anaknya yang masih ketum ingusan ini merasa sudah pinter, padahal masih anak ingusan. Jadi RT aja belum bisa, jadi lurah aja gagal. Jika kalian menyerang Presiden Jokowi, maka kalian berhadapan dengan rakyat jelata. Terima kasih. Makanya jangan kaget, jangan heran jika rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu mencintai Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Salam rakyat jelata. Buat para kader Partai Demokrat, tabah-tabahkan hati saja. Iya juga sih, jangankan jadi gubernur. Kita tahu kan, untuk jual ayam goreng aja, mungkin ia juga belum mampu, sebab penjual ayam goreng minimal kolonel, kayak Kolonel Sanders itu. Nasi udah jadi lontong sayur, pakai bumbu kacang dan kerupuk. AHY udah terlanjur mengundurkan diri dari karir militernya dan ia gagal jadi gubernur. Tapi kan biar bagaimanapun, AHY adalah putranya SBY, putra seorang mantan presiden yang juga petinggi Partai Demokrat. Lah, kok sekarang enak bener menjadikan Partai Demokrat partai keluarga? Semua jabatan tertinggi dipegang keluarga. Ketua Majelis Tinggi dipegang SBY, Ketua Umum dipegang anaknya AHY, Wakil Ketua Umum dipegang Ibas, adiknya AHY. Kalau nggak ada yang protes, bisa jadi nanti mulai ipar, tetangga, cucu, cicit, sampai tukang sayur langganan jadi orang penting semua di dalam partai. Partai yang dibuat dengan model demokratis ternyata sekarang jadi partai dinasti. Saya Krisyanto Yenoni menyerukan kepada saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Mari kita buktikan kepada Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat, bahwa kita bukan buzzer RP. Mari kita buktikan bahwa kita adalah rakyat sejati yang sudah muak dengan segala gelagat politik Partai Demokrat, yang selama ini menyerang pemerintah dengan isu-isu politik secara membabi buta, yang tidak sadar diri, yang tidak tahu malu, yang tidak tahu. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Pemilu akan dilaksanakan pada bulan Februari 2024. Tahun tersebut merupakan akhir dari masa jabatan Presiden Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Joko Widodo tidak bisa maju lagi menjadi capres karena sudah 2 periode menjabat sebagai orang nomor 1 di Indonesia. Partai politik elit sudah bekerja melakukan berbagai manuver demi kejayaan karir politik dan kesuksesan partainya. Karena Jokowi tidak bisa lagi maju menjadi capres, maka presiden baru akan lahir tahun 2024 nanti. Para kandidat calon presiden yang biasa masuk radar lembaga survei bersiap-siap untuk benar-benar mewujudkan ambisi politiknya menjadi RI nomor 1, Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dinilai sebagai kandidat terkuat Capres 2024, sudah melakukan berbagai manuver politiknya demi memuluskan jalan menuju pemilu dan Pilpres 2024 mendatang. Prabowo Subianto misalnya memanfaatkan momen Lebaran untuk melakukan safari politik, mengunjungi Presiden Jokowi di Gedung Agung Yogyakarta, kemudian silaturahmi dengan Megawati di Jakarta. Ganjar Pranowo berkunjung ke Makassar menghadiri pernikahan putri koleganya. Kunjungan ini tentu saja sambil silaturahmi politik dengan tokoh-tokoh setempat sebagai daerah kawasan Indonesia Timur. Mereka dengan elektabilitas dan popularitas tinggi melakukan safari politik mencari dukungan
apalagi tokoh partai yang mempunyai elektabilitas yang rendah, harus lebih keras untuk melakukan penjagaan, mencari mitra politik. AHY, pemilu 2019 kemarin pernah digadang-gadang menjadi capres dan cawapres, atau setidaknya menteri pemuda dan olahraga, tapi sayangnya semuanya tidak ada satupun yang terwujud. Nah, tentu saja pemilu 2024 nanti AHY harus bisa tampil, karena potensinya jadilah cukup menonjol, apalagi dari segi usia, hanya merupakan sosok yang paling muda di antara ketua umum partai lainnya. Ketua Umum Partai Demokrat Harimurti Yudhoyono atau AHY mulai tancap gas dalam mempersiapkan diri di pemilu 2024. AHY mulai melakukan komunikasi dan penjajakan politik dengan jajaran elit partai lain, mulai dari Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Apa yang dilakukan AHY dengan berkomunikasi ke kedua partai tersebut? Itu bagian supaya pada traksi politik AHY sedang melakukan penjajakan komunikasi dan membuka kemungkinan koalisi di 2024 dengan partai tersebut. Apa yang dilakukan AHY itu tentu sangat rasional, karena Partai Demokrat saat ini partai menengah dan terlempar menjadi partai menengah setelah sebelumnya menang di pemilu 2009. Setelah itu elektabilitas AHY tidak menunjukkan kenaikan yang signifikan. AHY kalah jauh dibandingkan yang lainnya. Sesuai dan AHY tidak pernah masuk 3 besar dalam hasil survei, AHY harus aktif melakukan penetrasi ke ketemu parpol lain, tentu sebagai payah mencari partner koalisi di 2024. Apalagi AHY diproyeksikan maju sebagai capres oleh Partai Demokrat. Perkataan yang menarik dari seorang ahli adalah bahwa Surya dan Airlangga Hartarto punya kedekatan khusus dengan ayah AHY, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono. Hal itu disampaikan sebagai upaya membuka kembali pengalaman historis saat SBY menjabat sebagai Presiden ke-6 RI. AHY mencoba menebang jadi koalisi dengan mengenang histori masa lalu. Harapannya dengan menggali kenangan masa lalu, menuju kali ini sebagai terbuka dan semakin dimudahkan. Tetapi ada juga yang menjadi ganjalan Nasdem dan Golkar. Selama 10 tahun ini tidak sejalan dengan Partai Demokrat, karena Partai Demokrat memilih sebagai oposisi dan sementara dua parpol di koalisi, dan persaingannya juga sangat terasa kemungkinan AHY digait atau didukung partai lain sebagai capres. Tentu ada, tetapi sangat berat karena elektabilitas AHY jauh lebih rendah dibandingkan dua nama lain seperti Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Pemilu akan dilaksanakan pada bulan Februari 2024. Tahun tersebut merupakan akhir dari masa jabatan Presiden Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Joko Widodo tidak bisa maju lagi menjadi capres karena sudah 2 periode menjabat sebagai orang nomor 1 di Indonesia. Partai politik elit sudah bekerja melakukan berbagai manuver demi kejayaan karir politik dan kesuksesan partainya. Karena Jokowi tidak bisa lagi maju menjadi capres, maka presiden baru akan lahir tahun 2024 nanti. Para kandidat calon presiden yang biasa masuk radar lembaga survei bersiap-siap untuk benar-benar mewujudkan ambisi politiknya menjadi RI nomor 1, Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dinilai sebagai kandidat terkuat Capres 2024, sudah melakukan berbagai manuver politiknya demi memuluskan jalan menuju pemilu dan Pilpres 2024 mendatang. Prabowo Subianto misalnya memanfaatkan momen lebaran untuk melakukan safari politik, mengunjungi Presiden Jokowi di Gedung Agung Yogyakarta, kemudian silaturahmi dengan Megawati di Jakarta. Ganjar Pranowo berkunjung ke Makassar menghadiri pernikahan putri koleganya. Kunjungan ini tentu saja sambil silaturahmi politik dengan tokoh-tokoh setempat sebagai daerah kawasan Indonesia Timur. Mereka dengan elektabilitas dan popularitas tinggi melakukan safari politik mencari dukungan, apalagi tokoh partai yang mempunyai elektabilitas yang rendah harus lebih keras untuk melakukan penjagaan, mencari mitra politik. AHY, pemilu 2000
Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.